everyone, welcome back with me, Miss Dani. Kali ini kita akan belajar bedanya can, could, and also be able to. Meskipun artinya sama-sama bisa, tapi ternyata penggunaannya berbeda loh. So how? Let's get started. Oke, kali ini kita akan membahas yang can dulu. Can juga memiliki arti sama-sama bisa, tapi dia memiliki 4 fungsi. So, fungsi yang pertama yaitu untuk menyatakan sebuah kesanggupan. Contohnya, I can bring the groceries for you. I can bring the groceries for you. Aku sanggup membawa barang belanjaan untuk kamu. Contoh yang kedua, you can help your mother cleaning your room. Kamu sanggup membantu ibumu untuk membersihkan kamarmu. Fungsi yang kedua yaitu menyatakan sebuah kemampuan. Berbeda ya, sanggup dengan mampu itu berbeda. Kalau mampu, it means kamu punya keahlian di sana. Let's move to the example. Contoh yang pertama yaitu, he can finish his homework just in 5 minutes. Dia mampu mengerjakan PR-nya atau menyelesaikan PR-nya dalam waktu 5 menit. It means bukan sanggup lagi, tapi mampu, memiliki keahlian bisa menyelesaikan homework-nya dalam waktu 5 menit. Bingung? Ayo kita move ke contoh yang kedua. Eagle can fly higher than the other birds. Eagle dapat terbang lebih tinggi daripada burung-burung yang lainnya. It means eagle bukan sanggup, tapi memiliki kemampuan terbang lebih tinggi daripada burung-burung yang lainnya. Fungsi yang ketiga ini adalah untuk menyatakan sebuah kemungkinan. For example, you can catch cold if you stay up late and do not use any blanket. Artinya kamu dapat atau kemungkinan bisa masuk angin kalau kamu begadang atau tidur telat, ya kan ya, dan tidak memakai selimut. Kemungkinan. Jadi bisa terjadi, bisa juga enggak. Masih bingung? Contoh yang lainnya. Look at the broken gas tank. It can explode whenever. Lihatlah gas tank yang rusak. Itu bisa meledak kapanpun. So, kemungkinan dia bisa meledak, bisa juga enggak. Fungsi yang keempat yaitu untuk menyatakan sebuah perizinan. Atau bisa juga requesting atau meminta sesuatu. Atau bisa juga menawarkan sesuatu. For example, can I speak to him alone? Boleh nggak aku berbicara dengan dia sendirian? Soalnya butuh quality time. Oke, paham ya? Nah, contoh yang kedua nih. So, for the next example. Can you close the door, please? Bisa nggak kamu nutup pintunya? Tolong. Atau tolong, bisa tutupin pintunya nggak? Nah, menyatakan sebuah requested. Atau menyatakan sebuah permintaan untuk menutup pintunya. Jadi udah nggak meminta izin lagi, tapi juga bisa memberi permintaan khusus untuk nutup pintunya. Nah, masih bingung? Oke, yang terakhir nih. Can I love you? Bisa nggak aku mencintaimu? Nah, itu juga termasuk salah satu meminta sebuah perizinan. Atau bisa juga nih permintaan, bisa nggak kalau selamanya aku mencintaimu? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak jawab ih. Nah, berbeda dengan can, kalau could itu adalah bentuk past tense dari si can ini. Atau bisa jadi dia juga memiliki fungsi untuk menyatakan sebuah izin yang mana izin tersebut lebih sopan daripada si can. So example, actually she could tell her mom about it, but she didn't. Nah, could di sini menyatakan sebuah past tense dari si can. Sebenarnya dia bisa loh menceritakan itu ya kepada mamanya tentang hal tersebut. Tapi dia tidak. So, itu adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. And the next example, could we go to the playground now, Mom? Nah, kata ini bukan menyatakan sebuah pas, tapi sebuah permintaan yang mana permintaannya itu lebih sopan. Dapatkah kita pergi ke playground sekarang, Ibu? Nah, yang terakhir yaitu ada be able to. Be able to ini ternyata bisa menggantikan can dan could.
penggunaannya lebih fleksibel loh. Kalau dalam grammar kita sebut dia sebagai seom. Similar expression of modal. Contohnya, we will be able to do this in some weeks. Artinya, kita akan bisa melakukan hal ini di beberapa minggu. Jadi, dia penempatannya lebih fleksibel, bisa gabung dengan bersama modal ataupun juga berdiri sendiri. Tapi ingat, dia harus ada to be-nya. Masih ingat to be itu apa? Am, is, are, was, were, be, been. Harus ada to be-nya. Nah, udah paham ya teman-teman apa sih bedanya can, could, dan juga be able to. Kali ini Miss Denny punya satu kalimat. Coba deh teman-teman translate nanti. Kalimatnya adalah, bisa nggak kira-kira aku jadi istrimu? Coba tulis di kolom komentar. Okay guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and also subscribe this channel. And I'm Danik, and back to you. Kampung Inggris Elsie.